Aplikasi kami adalah sebuah program toko elektronik yang menjual HP atau handphone. Tujuan dari pembuatan program ini sendiri adalah untuk membuat data stok barang dan data pelanggan agar dapat mudah dilakukan cerut atau create, replace, update, dan delete. Aplikasi ini juga nantinya dapat menulis laporan dan invoice atau bukti pembayaran yang secara otomatis akan di-print. Dalam pembuatan program ini sendiri, kami menggunakan teknik Ado.NET, sistem Linky, dan juga Crystal Report yang terhubung dengan database yang telah dibuat. Oke, di sini adalah bagian untuk seseorang melakukan login gitu ya. Dan kita lihat di sini bahwa seseorang apabila memasukkan password ataupun username yang tidak terdaftar, maka akan mengeluarkan eh, kode invalid atau error seperti itu ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa invalid error begitu. Oleh karena itu, seseorang itu harus melakukan create account begitu. Dan di bagian create account, seseorang haruslah mengisi bagian username dan juga password dan juga untuk mengkonfirmasi password tersebut. Dan di sini kita bisa lihat bahwa password itu haruslah sesuai atau mirip dengan password yang atas seperti sebelumnya gitu. Oleh karena itu harus mengisi ulang, bersihkan kembali dan ini akan diulang lagi dan untuk mengisi ulang lagi angkanya atau password haruslah mirip. Selain itu, eh, apabila sudah berhasil, maka akan mengeluarkan yang namanya pop-up lagi yang menandakan bahwa password dan username sudah masuk ke dalam sistem atau database dan seseorang itu bisa melakukan login kembali. Dan di bagian login haruslah memasukkan password dan juga username yang sudah dibuatnya. Oke, di sini kita akan melihat di bagian passwordnya begitu ya atau source code-nya mengenai bagaimana sih cara kerja untuk di bagian login begitu. Nah, untuk yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa password char haruslah diatur begitu ya di bagian properties yaitu bintang. Kemudian untuk di bagian show password kita menggunakan if else di sini yang mana dengan menggunakan if else tersebut kita bisa lihat dengan txt password char sama dengan script atau slash 0 gitu ya yang menandakan itu ingin membuka atau mengganti bintang menjadi angka sebenarnya seperti itu. Lalu untuk yang di bagian untuk login kita bisa lihat di sini bahwa sistem akan melakukan pengecekan apakah txt username dan juga txt password itu apakah sudah dimasukkan atau sudah ada nih di dalam Microsoft Access tersebut. Apabila tidak ada, maka akan masuk dalam if yang pertama gitu ya, bahwa password dan username itu tidak ada. Dan juga dituliskan bahwa login fail gitu ya. Dan apabila benar, maka itu akan masuk ke dalam sistemnya begitu. Untuk di bagian bottom clear itu berfungsi untuk menghapus bagian username dan juga password secara langsung. Untuk di bagian read account, maka ini akan masuk ke dalam form register yang telah kami buat. Oke, lalu di sini adalah bagian untuk membuat username dan juga password yang baru begitu. Kita lihat di sini bahwa sebenarnya kita haruslah memanggil using sistem data oleh DB begitu untuk dapat mengakses Microsoft Access gitu. Untuk di bagian password kita bisa lihat di sini bahwa password char itu sama seperti sebelumnya kita kasih bintang begitu. Lalu untuk di bagian lihat password itu juga sebenarnya sama-sama juga untuk di bagian sini ada slash 0 gitu ya untuk memunculkan angka atau mengubah bintang menjadi angka begitu. Begitupun sebaliknya di bagian else di bagian bawah. Lalu di sini adalah untuk mengatur apakah txt password dengan txt konfirmasi password itu apakah sama atau berbeda. Di sini apabila berbeda, maka di sini akan memunculkan please fill the available field atau haruslah password itu sama gitu. Dan apabila sudah sama, maka akan memunculkan password dan username sudah terbentuk atau sudah jadi istilahnya. Selanjutnya kita bakal lihat HP tabel pelanggan. Nah, di sini terlihat
Ada HP ID, HP type, HP color, HP RAM, HP stock, dan HP price. Di sini kita bisa menambahkan ID, contohnya RM001. Lalu type-nya atau tipenya Nokia 1034 dengan warnanya green. RAM 12, stok 5, dan harganya 2000. Kita bisa tambahkan dengan klik add. Lalu kita klik OK. Nah, di tabel sudah bertambah ya, RM001 dan sebagainya. Lalu kita bisa tambahkan juga atau edit dan bisa delete. Selanjutnya kita ganti RM002 dan warnanya diganti menjadi black. Stok diganti menjadi 10 dan harganya diganti menjadi 2500. Terus M002 kita tambahkan baru add. Lalu klik OK. Setelah itu sudah bertambah lagi ya, jadi RM002 dan sebagainya. Lalu kita bisa edit juga. Kita pilih dulu, lalu kita ganti tipenya menjadi Nokia 1035. Lalu kita klik edit. Nah, di tabel sudah terganti menjadi Nokia 1035. Dan kalau kita mau mendelete, klik select dan delete, lalu klik OK. Delete dan OK. Lalu pada crystal reportnya dapat terlihat ya, data handphone toko room 5, terdapat HP ID, HP type, HP color, HP RAM, HP stock, dan HP price. Semuanya dapat terlihat di crystal report. Selanjutnya yaitu tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini juga terdapat 4 fitur utama yang ada pada tabel HP, yaitu select, add, edit, dan delete. Bedanya, di tabel ini ada sebuah fitur yang bernama invoice. Invoice ini menampilkan sebuah form baru yang terdiri dari 4 kolom. Form ini dibuat layaknya seperti invoice yang asli. 4 kolom tersebut adalah nama, ID handphone, tipe, dan price atau harga. Pada tabel ini juga terdapat fitur Crystal Report sama seperti tabel HP. Crystal Report di sini juga menampilkan seisi data pada tabel ini, yaitu ID pelanggan, nama, tanggal beli, dan HP ID-nya. Selanjutnya kita akan melihat codingan pada tabel HP. Seperti ini codingan pada tabel HP. Bisa dilihat sebagai berikut. Kita juga menggunakan sistem data oleh DB. Ya, seperti ini codingan pada tabel HP. Seperti itu codingan pada tabel HP. Selanjutnya kami akan menampilkan codingan untuk tabel pelanggan kami. Codingannya tidak berbeda jauh dengan dari tabel HP dan dengan hanya ada fitur tambahan yaitu invoice.
Codingan invoice ini mirip seperti codingan-codingan lainnya untuk menampilkan akses dalam data grid view, hanya bedanya itu ada query-nya, yaitu dengan menggunakan join untuk menampilkan beberapa data yang dipilih dari dua tabel yang digabung, yaitu tabel HP dan tabel pelanggan. Sekian presentasi dari aplikasi kami. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan oleh orang lain. Terima kasih.